Setiap sore, aku berikan cemilan kecil untuk nenek yang mengemis di samping jembatan. Tiba-tiba dia berbisik, "Malam ini jangan tidur di kontrakanmu. Tepat besok pagi kamu akan tahu alasannya." Tak kusangka ternyata suamiku. Halo sahabat kisah ceria. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Sebelum kita lanjut ceritanya, bantu agar channel ini terus berkembang dengan like, subscribe, serta komen dari mana asal sahabat sekalian mendengarkan cerita ini. Jika sudah, mari kita mulai. Sore itu langit seperti menekan pundakku. Mendung menggantung rendah, warnanya kelabu pucat, seolah ikut menahan napas bersamaku setelah seharian di kantor dihajar laporan yang tidak ada habisnya, dan dimarahi Galang hanya karena aku lupa mengirim foto struk belanja. Katanya gajiku hilang entah kemana, padahal hampir seluruh tagihan rumah juga dibayar dari kantongku. Tapi aku sudah terlalu sering membungkam diriku sendiri demi menghindari keributan yang selalu berujung caci maki. Yang penting aku bisa pulang, menarik napas, menenangkan diri sebentar. Walaupun aku tahu, rumah itu tidak pernah benar-benar menenangkan. Seperti biasa, aku turun dari angkot di dekat jembatan kecil sebelum gang kontrakan. Deretan warung yang biasanya ramai mulai menutup lebih cepat karena gerimis menggantung. Aroma tanah basah bercampur minyak goreng dari panci terakhir seorang pedagang gorengan. Aku menyisihkan beberapa lembar uang kecil, membeli 2 bakwan hangat. Kebiasaan itu selalu kulakukan, kecil, sederhana, tapi entah kenapa terasa penting bagiku. Di bawah jembatan, di tempat yang selalu sama, Nenek Inah duduk di atas kardus tipis yang mulai usang. Kerudung lusuhnya basah di ujung. Tangannya gemetar sedikit saat menyambut kehadiranku. Meski renta dan tampak rapuh, suaranya biasanya selalu ceria, selalu menyapaku dengan candaan ringan. Namun sore itu berbeda. "Ada bakwan, Nek," ucapku sambil tersenyum kecil, berusaha mengusir lelah di wajahku sendiri. Nenek Inah mengangkat wajahnya perlahan. Tatapannya kosong, tetapi sekaligus seperti sedang menyimpan sesuatu. Bukan senyum yang muncul, melainkan raut serius yang membuat tengkukku dingin. Sesuatu seperti getaran halus merambat dari ujung kaki hingga dada. Tiba-tiba tangannya mencengkeram kuat pergelangan tanganku. Wah, tidak seperti biasanya. "Nak," suaranya serak, hampir pecah. "Malam ini jangan tidur di kontrakanmu." Aku mengerjap, menahan napas. "Kenapa, Nek? Ada apa?" Ia menatap tepat ke mataku, pupilnya bergetar. "Besok pagi kamu akan tahu alasannya." Hangat bakwan di tanganku menghilang, diganti hawa dingin yang masuk jauh ke dalam kulitku. Selama 2 tahun aku mengenal Nenek Inah, belum pernah sekalipun ia mengatakan sesuatu yang membuatku merasa seperti sedang berdiri di tepi lubang gelap. "Nenek bercanda, ya?" tanyaku pelan, berusaha tertawa, tapi suaraku sendiri tremor. Nenek Inah menggeleng pelan. "Kadang, orang yang kamu kasih makan justru yang paling tega laparin kamu selamanya." Ucapannya menggantung di udara, berat, seolah membawa makna yang tidak bisa kupahami saat itu. Aku terdiam. Kalimat itu menampar sesuatu dalam diriku. Sesuatu yang selama ini kutekan, tentang perlakuan Galang, tentang hutang mertua yang diam-diam kulunasi dengan sisa warisan ayah, tentang cercaan Bu Sumi yang menyebutku istri tak berguna, tentang semua yang kuberikan, tapi seolah mereka menunggu saat yang tepat untuk menyingkirkanku. Aku mundur setengah langkah, bingung antara takut dan ingin menganggap semua ini berlebihan. "Nek, maksud..." Namun Nenek Inah hanya menunduk lagi. Seperti sudah selesai berbicara, seperti sedang mempersiapkan doa. Tak ada jawaban lain yang keluar darinya. Aku berjalan pulang dengan langkah yang tidak stabil. Hujan mulai turun gerimis, membasahi ujung jilbabku. Jembatan itu terasa lebih sempit, lebih sunyi daripada biasanya. Jalan menuju kontrakan seperti lorong panjang yang memaksaku menelan tiap ketakutan tanpa bisa memuntahkannya kembali. Kontrakan kecilku berada di ujung gang, berdinding tipis dan catnya sudah mengelupas di beberapa tempat. Sepi, hanya lampu-lampu rumah tetangga yang berkelip. Saat aku membuka pintu, aromanya terasa aneh, seperti bau logam bercampur plastik baru.
Galang muncul dari dapur, membawa tabung gas baru berwarna mencolok. "Ran, ini aku gantiin tabung gas yang lama. Temenku kasih promo, murah banget. Kita pasang sekarang." Hatinya tampak ceria. Anehnya bukan ceria yang nyaman dilihat. Lebih seperti terlalu ceria. Seperti seseorang yang sedang menyembunyikan sesuatu. Aku menatap tabung itu lama. Warnanya berbeda dari tabung sebelumnya. Selangnya pun baru. Semuanya terlalu kebetulan. Terlalu bersamaan dengan bisikan Nenek Inah. "Kenapa tiba-tiba ganti?" tanyaku, mencoba terdengar setenang mungkin. Galang terkekeh kecil, meletakkan tabung itu dan mulai membuka selang lama. "Ya kenapa enggak? Hematlah. Kamu tuh jangan parno melulu." Namun aku ingat bagaimana ia memarahiku tadi pagi soal uang gaji. Ia bilang, ada kebocoran keuangan, padahal semua yang bocor selama ini adalah dirinya, gaya hidupnya, hutang keluarganya, semua yang tak pernah ia akui. Dan sekarang ia membawa tabung gas, promo? Setelah Nenek Inah bilang aku tidak boleh tidur di kontrakan malam ini, aku merasakan sesuatu menghantam ulu hati. Kecurigaan yang belum berani kuucapkan. Sesuatu yang ingin ku tepis tapi tidak bisa. Mataku tak lepas dari selang yang sedang ia pasang. Tangannya bergerak cepat. Terlalu cepat. "Ran, tolong ambilin korek. Mau ngetes kompor," katanya ringan. Aku terdiam. Aku tidak bergerak. Aku hanya menatap punggungnya, sambil mengingat kalimat itu. "Malam ini jangan tidur di kontrakanmu." Dan untuk pertama kalinya, aku merasa rumahku bukan lagi tempat berlindung, melainkan tempat yang mungkin sedang menungguku untuk menjadi nama berikutnya dalam daftar orang yang hilang tanpa suara. Aku menelan ludah, menahan getaran di dada. "Galang, nanti aja deh. Aku lagi capek." Ia menoleh sedikit, wajahnya datar. "Jangan aneh-aneh lah, Ran." Aku mengangguk pelan, mencoba menutupi getaran di tanganku. "Aku mau mandi dulu." Aku masuk ke kamar mandi, tapi tidak menyalakan air. Hanya berdiri, bersandar pada pintu yang kututup rapat. Nafasku sendiri menggema. Suara Galang di dapur terdengar samar. Dentingan, gesekan logam, dan gumaman kecil yang tidak bisa kupahami. Namun aku merasakan sesuatu. Bahwa malam ini, semua yang terlihat biasa sebenarnya sedang menunggu momen untuk berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Aku menatap pantulan wajahku di kaca kecil yang retak di sudut. Wajah lelah, basah oleh gerimis. Mata bengkak oleh marah yang selama ini kutahan. Dan di balik pantulan itu, seolah ada bayangan ketakutan yang menempel pada tubuhku. Aku keluar perlahan, mengintip dapur. Galang sudah selesai memasang selang. Ia berdiri sambil memainkan ponsel, tersenyum kecil pada sesuatu di layar. Lalu mataku tertuju pada tabung gas itu lagi. Sesuatu tentangnya terasa salah. Aku tidak tahu apa, tidak tahu bagaimana. Tapi firasatku menjerit keras. Dan di tengah bisikan ketakutan dalam kepalaku, satu kalimat Nenek Inah kembali terdengar begitu jelas. Nyaring, hampir seperti diucapkan tepat di belakangku. "Besok pagi kamu akan tahu alasannya." Malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa seolah segala sesuatu di dalam rumahku telah bergeser. Sunyi menjadi ancaman. Keheningan menjadi isyarat. Dan tabung gas baru itu berdiri di sudut dapur. Bagai tanda seru yang dibuat oleh seseorang yang tidak lagi menyayangiku. Jika ia pernah menyayangiku sama sekali. Aku melangkah ke ruang tengah dengan tubuh yang gemetar halus. Lalu duduk perlahan. Galang berjalan ke kamar sambil bersiul kecil. Dan tepat saat pintu kamarnya menutup, aku merasakan sesuatu di dalam diriku runtuh. Seperti baru saja kubuka pintu menuju kenyataan paling pahit. Aku tidak boleh tidur di dalam rumah ini malam ini. Aku tidak boleh. Dan entah kenapa, aku merasa, jika aku tetap di sini, mungkin aku tidak akan pernah lagi melihat matahari esok pagi. Malam turun perlahan seperti tirai gelap yang menutup segala kewarasan. Hujan tipis masih merombak atap seng kontrakan, menimbulkan suara ketukan berirama yang terasa seperti detik-detik menuju sesuatu yang tidak ingin kuhadapi. Aku duduk di ruang tengah cukup lama, pura-pura memainkan ponsel,
padahal pikiranku dipenuhi satu suara yang berulang tanpa henti. Jangan tidur di kontrakanmu malam ini. Galang keluar dari kamar sambil menguap, tapi rautnya tidak benar-benar mengantuk. Ada semacam ketegangan di garis bibirnya, namun ia justru memasang senyum lebar ketika melihatku masih terjaga. Kok belum tidur? Tanyanya ringan. Aku menelan ludah. Masih pengen duduk sebentar. Ia mendekat, merapikan rambutnya seolah sedang bersiap tampil di depan kamera. Besok kamu jangan ke kantor dulu. Istirahat aja di rumah, ya? Kamu kan lagi capek banget. Lagian aku juga izin kerja besok. Biar bisa bantu-bantu. Rasanya ada sesuatu yang membentur dadaku dari dalam. Suara peringatan lain menggema bersamaan. Kenapa justru besok dia ingin aku di rumah? Galang bukan tipe suami yang peduli soal aku istirahat. Ia bahkan sering memintaku kerja lembur agar penghasilanku nambah. Tapi malam ini, ia justru mengajakku di rumah. Mengajakku berada tepat di kontrakan yang baru saja dipasang tabung gas baru. Dan wajahnya, walau berusaha ramah, terlihat terlalu memperhatikan setiap gerakanku, seakan memastikan aku tidak kemana-mana. Rumah aman, kan? Tanyanya tiba-tiba, sambil melirik dapur. Pertanyaan itu terdengar seperti bukan sekadar basa-basi. Aku memaksakan senyum. Aman. Bagus, ucapnya pelan sambil menepuk pundakku, terlalu pelan untuk ukuran dirinya. Besok pagi kita sarapan bareng, ya? Aku hanya mengangguk. Dan setelah ia masuk kamar lagi, aku mendengar suara pintu lemari dibuka, lalu ditutup cepat. Ada getaran aneh di dadaku, bukan sekadar firasat buruk, lebih seperti bayangan hitam yang mengawalku sejak jembatan tadi. Sekitar 5 menit kemudian, Galang keluar lagi. Kali ini ia membawa ponsel dan berdiri di dekat pintu dapur. Separuh tubuhnya menghilang di balik tembok. Suaranya kecil, seperti sedang berbisik. Tapi dinding kontrakan ini tipis, dan aku sudah terbiasa mendengarnya berbicara diam-diam seperti itu. Aku berdiri sedikit, pura-pura mengambil minum, dan mendengar potongan kalimatnya. Iya, Bang. Udah, dia di rumah. Besok pagi aja, tinggal datang. Ceritanya gas meledak. Jantungku seperti ditarik keluar dari tubuhku. Kata-kata itu menjatuhkanku ke dalam kesadaran yang lebih kejam dari apapun yang pernah kubayangkan. Nafasku tercekat, kepalaku berdengung, dan seluruh tubuhku menolak untuk berdiri atau jatuh. Hanya membeku seperti seseorang yang baru saja melihat bayangannya sendiri dikubur hidup-hidup. Aku menutup mata, menahan air yang mulai menggenang. Di belakangku, Galang masih melanjutkan percakapannya. Aku juga korban, Bang. Biar dramanya bagus. Nanti tinggal urus asuransinya. Asuransi. Aku pernah melihat map berisi fotokopi KTP-ku di laci kerjanya. Juga formulir entah apa yang bertanda tangan, mirip denganku. Aku tidak ingin percaya waktu itu. Tapi kini semuanya seperti potongan teka-teki yang dipaksa menyatu. Ternyata bukan hanya kecurigaan. Ternyata ini nyata. Ternyata seseorang ingin aku hilang. Aku mundur perlahan, menahan diri agar langkahku tidak bersuara. Aku mengambil tas dari kamar, hanya berisi KTP, beberapa dokumen penting, dompet, serta kerudung cadangan. Dalam kepanikan yang terjaga, aku memikirkan cara keluar tanpa menimbulkan kecurigaan. Aku keluar bentar, mau beli minyak. Ucapku sambil menuju pintu. Galang menoleh sekilas. Hujan, Ran. Besok aja. Nggak lama. Warung dekat aja. Ia menatapku lebih lama, seperti sedang menimbang-nimbang. Ketegangan yang mengembang di udara membuatku hampir tidak bisa bernapas. Namun akhirnya ia mengangguk. Cepet ya. Aku membalas senyuman kaku, menutup pintu, dan langsung berjalan secepat mungkin keluar gang tanpa menoleh lagi. Begitu tiba di jembatan, hujan makin deras. Lampu-lampu dari warung terakhir memantul di permukaan jalan yang basah. Namun sosok yang kucari justru sudah ada di sana, seakan ia memang menunggu. Nenek Inah berdiri di bawah jembatan dengan tas kain kecil di tangannya. Matanya langsung menatapku ketika aku menghampiri dalam kondisi setengah berlari. Nek, Galang,
Dia. Nenek Inah mengangkat tangan, menghentikanku. Nak, ikut saya malam ini. Kamu jangan tanya apa-apa dulu. Nenek tahu? Suaraku bergetar. Tak peduli hujan membasahi wajahku. Ia mengangguk kecil. Semalam ibu dengar suamimu ketemu orang-orang itu di warung. Mereka pikir orang tua tuli nggak dengar apa-apa. Ibu dengar cukup. Aku menutup mulutku dengan tangan. Lututku melemah. Bukan hanya karena ketakutan, tapi karena kenyataan bahwa orang asing yang kusebut suami, ternyata mampu merencanakan sesuatu yang setegas itu. Ikut saya, ulang Nenek Inah pelan namun tegas. Aku berjalan mengikuti langkahnya yang kecil namun mantap. Kami menembus gerimis menuju musola kecil dekat pasar. Lampunya redup, tapi hangat dibandingkan kontrakan yang kini terasa seperti jebakan. Aku tidur di pojok musola, beralas sajadah tipis, sementara suara hujan menjadi satu-satunya nada yang mengiringi kecemasan. Lalu jelang tengah malam, suara sirene jauh terdengar memotong udara. Awalnya samar, lalu semakin jelas, dan semakin dekat. Aku duduk tegak, jantungku berdenyut di tenggorokan. Nenek Inah membuka mata perlahan. Itu dari arah gangmu, Nak. Rasanya seluruh dunia berhenti bergerak selama beberapa detik. Aku berdiri, memandang keluar jendela kecil musola yang hanya menampilkan cahaya berkedip-kedip dari arah jauh. Di antara hujan dan dingin malam, aku menyadari, jika aku tetap tidur di kontrakan tadi, mungkin sirene itu datang bukan hanya untuk memadamkan api, tapi untuk mengangkat seseorang yang sudah tidak bisa diselamatkan. Dan seseorang itu seharusnya adalah aku. Pagi itu, udara masih menyisakan bau asap yang tertiup angin dari arah gang kontrakanku. Dari kejauhan sudah terlihat kerumunan orang, garis kuning yang melintang seperti batas antara hidup dan mati, dan puing-puing hangus yang membuat dadaku langsung mengencang sebelum kakiku sempat melangkah lebih dekat. Aku berdiri di ujung gang dengan Nenek Inah di sisiku. Nafasku tercekat, kakiku sulit digerakkan. Hanya suara bisik-bisik warga yang memaksaku melanjutkan langkah, meski tubuhku seperti kehilangan bobot. Ran, ya Allah, itu rumahmu ya? Aduh, ngeri banget semalam. Api cepat banget menyebar. Untung kamu nggak di dalam. Katanya tabung gas meledak. Aku meremas ujung kerudungku. Meledak? Seorang bapak tetangga yang biasa menyapa tiap pagi menghampiriku. Wajahnya masih terlihat pucat. Iya, Ran. Katanya dari dapur. Api langsung besar. Kalau kamu tidur di dalam. Ya Allah, nggak kebayang. Kalimat itu menusukku seperti pisau tanpa suara. Aku melangkah perlahan menuju kontrakan. Atapnya sudah setengah roboh. Pintu depannya menghitam dan terpuntir, seolah berusaha kabur dari panas yang teramat besar. Bau hangus bercampur bau bahan bakar menyengat masuk ke hidungku, bukan sekadar aroma kebakaran dapur. Aneh ya, tadi petugas bilang titik apinya bukan dari kompor langsung, kata tetangga lain sambil menunjuk puing dapur. Ada yang bilang kayak ada cairan lain yang ikut kebakar. Aku merinding dari kepala hingga kaki. Di tengah kerumunan, tiba-tiba suara familiar memecah udara. Rani! Ya Allah, kamu di mana aja? Aku semalaman nyari. Galang muncul dari balik orang-orang dengan muka yang dibuat panik. Rambutnya acak-acakan, bajunya tidak rapi, seolah ia juga jadi korban. Tapi saat matanya bertemu mataku, ada satu detik di mana ia terlihat kaget. Benar-benar kaget. Seperti melihat sesuatu yang seharusnya tidak lagi ada di dunia ini. Dan ketika pandangannya beralih ke Nenek Inah di sampingku, rautnya berubah pucat, seolah ia mengenali seseorang yang ingin ia hindari. Aku menatapnya tanpa suara. Galang langsung memelukku, terlalu erat, terlalu dramatis. Ran, Allah, aku kira kamu di dalam. Aku takut kehilangan kamu. Suaranya bergetar, tapi getarannya terdengar seperti seseorang yang sedang berlatih naskah. Aku diam, tidak membalas pelukannya. Ia melepaskan pelukannya perlahan. Kamu tidur di mana semalam? Di pertanyaan itu, ada tekanan kecil yang halus tapi jelas. Tekanan untuk memastikan sesuatu.
Kenapa aku tidak mati di dalam kontrakan? Aku menarik napas, menguatkan diri, menginap di musola dekat pasar. Lagi pusing, mau sendiri. Galang menelan ludah. Ada kilatan takut di matanya. Bukan takut karena hampir kehilangan istrinya, tapi takut karena rencana seseorang tidak berjalan. Petugas pemadam lewat sambil membawa sisa tabung gas yang menghitam. Salah satu dari mereka berkata sambil memeriksa serpihan, "Tabung ini kayaknya bukan rusak biasa. Ada sesuatu yang janggal di bagian valve-nya. Tapi nanti teknisi yang ngecek lebih lanjut." Aku melihat tabung itu, yang semalam dibawa Galang. Yang semalam ia pasang begitu tergesa-gesa. Tanganku gemetar. Dari sampingku, Nenek Inah berkata pelan. Suaranya hanya cukup untuk kudengar. "Lihat baik-baik, Nak. Ini bukan kebakaran dapur. Ini usaha seseorang memastikan kamu nggak keluar hidup-hidup." Aku tidak bisa menelan ludah. Aku tidak bisa merasa kakiku. Aku hanya tahu satu hal. Jika aku tidak keluar semalam, sekarang tubuhku mungkin sudah ditutupi kain putih. Ketika kerumunan mulai bubar, aku dan Nenek Inah kembali ke musola. Namun pikiranku tidak bisa berhenti memutar ulang semua kejadian. Tatapan Galang yang terkejut melihatku hidup, wajah pucatnya saat melihat Nenek Inah, komentar petugas soal tabung gas, dan bau cairan yang tercium sejak tadi. Aku duduk di lantai musola sambil meremas kedua tanganku. "Nek, aku takut." Nenek Inah menatapku dalam-dalam. "Kamu selamat bukan karena kebetulan, Nak. Kamu disuruh pergi semalam untuk sebuah alasan." "Alasan apa?" Suaraku pecah. Ia menarik napas panjang. "Semalam, sebelum kamu datang ke jembatan, Ibu dengar suamimu bicara dengan orang-orang itu di warung samping jembatan." Aku langsung menegakkan tubuh. "Nenek dengar." "Apa?" "Mereka bilang, besok kontrakan harus kosong. Istrimu pasti di rumah. Paginya tinggal kita buat ceritanya." Begitu kata mereka. Rasanya perutku melilit dan udara membeku di tenggorokanku. "Mereka pikir ibu tuli," lanjutnya pelan. "Mereka pikir orang tua tidak akan mengerti. Tapi ibu cukup dengar untuk tahu. Malam itu bukan malam aman untuk kamu." Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Tubuhku bergoyang halus. Ini bukan dugaan lagi. Bukan rangkaian kebetulan. Ini adalah rencana. "Ran." Suara Nenek Inah lembut. "Kamu harus kuat. Kamu harus tahu siapa saja yang ada di balik ini. Dan kamu harus tahu siapa yang benar-benar ada di pihakmu." Aku mengangkat kepala. Air mataku mengalir tanpa kusadari. "Mulai hari ini," ucap Nenek Inah, "tidak ada lagi yang boleh kamu percaya dari rumah itu. Tidak suamimu, tidak keluarganya. Kita akan cari orang yang tepat untuk bantu kamu." "Siapa?" Suaraku tersendat. Nenek Inah merogoh tas kainnya yang lusuh, mengeluarkan sebuah map plastik yang sudah sangat tua. Ia membuka satu lembar foto. Ayahku saat muda, berdiri di depan kios kecil bersama perempuan yang kukenali, dirinya. "Keluarga kamu pernah menolong ibu. Dan sekarang giliran ibu menolong kamu." Ia meraih tanganku. "Ada satu orang yang bisa bantu kamu bertahan hidup dan bersuara." Ia menyodorkan kertas kecil dengan nama dan nomor telepon tertulis rapi. "Andra, pengacara." Aku memegang kertas itu dengan tangan gemetar. "Nek, apa beliau kenal ayahku?" Nenek Inah mengangguk. "Sangat. Dia anak sahabat dekat ayahmu. Dan ayahmu pernah bilang, kalau suatu hari anaknya dalam bahaya, suruh dia cari Andra." Aku memejamkan mata. Aku baru saja kehilangan rumah. Aku hampir kehilangan nyawa. Tapi mungkin, ini awal dari menemukan kebenaran yang sudah lama disembunyikan dari hidupku. Di luar musola, suara sirene terakhir memudar. Namun di dalam diriku, suara lain justru muncul. Suara yang menuntun, suara yang tidak lagi bisa kuabaikan. "Ayah, apa ini alasan kenapa nenek menyelamatkanku?" Tanganku gemetar ketika aku menatap nomor itu lagi. Dan ketika ku buka ponsel, ku tekan angka pertama. Meski aku tahu, setelah telepon ini, hidupku tidak akan sama lagi.
Nada sambung berdering pelan di telingaku, tapi rasanya seperti memukul jantungku setiap detiknya. Musola itu sunyi, hanya suara sapu penjaga yang bergesek dengan lantai di bagian luar. Hujan sudah berhenti, namun hawa dingin masih menempel di dinding-dindingnya, seperti ikut menyimpan ketegangan yang tak berwujud. "Halo, dengan siapa?" Suara laki-laki di ujung telepon terdengar jelas, tenang, dan profesional. Aku menahan napas sejenak sebelum menjawab. "Mas? Andra?" Ada jeda singkat, lalu nada suaranya berubah. "Iya, ini siapa yang?" "Ini Rani," ucapku pelan. Suaraku sedikit bergetar. "Rani, anak Pak Rendra." Hening di seberang. Tidak lama, tapi cukup untuk membuatku meremas ujung jilbabku. "Rani?" Suaranya melembut. "Yang dulu sering ikut ayahmu kalau ke kantor saya?" "Ya Allah, sudah berapa tahun ya? Kamu baik-baik saja?" Pertanyaan itu menghantamku. "Tidak," jawabku jujur, tanpa bisa kuhentikan. "Aku dalam masalah besar." "Di mana kamu sekarang?" "Musola dekat pasar lama." "Aku ke sana sekarang. Jangan kemana-mana." Telepon terputus, dan aku merasakan sesuatu yang campur aduk. Ketakutan, lega, dan rasa asing karena untuk pertama kalinya aku menghubungi seseorang untuk menyelamatkan diriku sendiri. Sekitar 30 menit kemudian, Andra datang. Dari dalam musola, aku bisa melihat siluetnya berhenti di bawah cahaya lampu jalan. Sosok tinggi, rapi, dengan tas kerja hitam yang menggantung di bahu. Wajahnya tidak banyak berubah dari yang kuingat. Masih tenang, masih ramah, hanya lebih dewasa dan serius. Saat ia masuk, matanya langsung mencari diriku. "Rani," panggilnya. Aku berdiri perlahan. "Iya, Mas." Ia mendekat, menatapku dari dekat, dan reaksinya bukan sekadar terkejut, melainkan sungguh prihatin. "Kamu, kenapa wajahmu pucat sekali? Apa yang terjadi?" Aku duduk kembali, dan ia duduk di seberangku dengan tubuh agak condong, memberi ruang bagiku untuk bercerita tanpa tekanan. Nenek Inah duduk di sisi lain, diam namun sigap, seperti penjaga yang harus memastikan aku tetap aman. Dan kemudian, semuanya mengalir. Aku menceritakan kontrakan yang terbakar, tabung gas baru yang dipasang Galang, percakapan telepon yang kudengar, ucapan orang-orang tentang cairan mencurigakan, wajah Galang saat melihatku hidup, pesan dari nomor tak dikenal yang mengirim foto kontrakan terbakar. Semua. Andra tidak memotong. Ia hanya mendengarkan. Alisnya perlahan mengerut, rahangnya mengencang. Setelah aku selesai, ia menarik napas panjang. "Rani," suaranya rendah, "kalau semua ini benar, bukan hanya percobaan penipuan. Ini sudah masuk ke ranah percobaan pembunuhan." Tubuhku gemetar kecil. Mendengarnya dari orang lain, terutama dari seorang pengacara, membuat itu terasa jauh lebih nyata. Aku menunduk. Nggak tahu harus mulai dari mana. Andra membuka tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah map coklat. "Aku ada sesuatu yang perlu kamu lihat." Map itu berisi dokumen-dokumen lama, surat wasiat ayahku, catatan kecil, dan beberapa dokumen tentang aset keluarga yang tidak pernah ku ketahui ada. Tanganku gemetar saat membuka halaman pertama. "Ayahmu menitipkan beberapa aset atas nama kamu, bukan nama ibumu atau siapapun," jelas Andra. "Jumlahnya memang tidak besar, tapi cukup untuk membangun hidup yang stabil. Dan dia bilang, kalau suatu hari kamu dalam bahaya, aku diminta bantu." Aku menutup mulutku. Dadaku sesak. Ayah, bahkan setelah tiada, ia masih menyiapkan jalanku untuk bertahan. Andra melanjutkan, 2 tahun lalu, suamimu pernah datang ke kantor saya. Aku langsung menoleh. "Galang?" "Iya," jawabnya mantap. Dia pura-pura tanya soal cara mengamankan warisan supaya tidak diacak-acak istri kalau cerai. Waktu itu aku sudah curiga, tapi aku tidak bisa bertindak tanpa bukti. Ada rasa panas merayap di belakang mataku. Mas tahu, dia mau meninggalkanku. Rencana itu sudah lama.
Mungkin awalnya soal cerai saja. Tapi ketika ia tahu soal warisan dan asuransi yang bisa dicairkan, situasinya berubah. Aku menggigit bibir bawahku, menahan isak. Andra meletakkan map itu di depanku. Rani, kamu bukan wanita bodoh. Kamu bukan istri tidak berguna seperti yang keluarga suamimu bilang. Kamu punya hak. Kamu punya aset. Kamu punya warisan ayahmu. Tapi semua itu terancam kalau kamu diam. Aku mengusap pipiku, suara kecil keluar dariku. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Andra menjawab tanpa ragu. Biar mereka melangkah terlalu jauh. Aku terpaku. Kita tidak langsung serang, jelasnya. Kita biarkan mereka membuka rencana mereka. Ajukan klaim asuransi? Silakan. Mau pakai namamu untuk kredit? Silakan. Tapi semua itu akan masuk ke jalur hukum. Dan begitu bukti terkumpul, mereka akan jatuh oleh tangan mereka sendiri. Nenek Inah mengangguk pelan seolah menyetujui rencana itu. Tapi kamu harus kuat, Ran, lanjut Andra. Yang akan terbuka nanti bukan hal kecil. Akan ada kebusukan yang mungkin membuatmu muak. Tapi kalau kamu bertahan, kamu akan menang. Aku menarik napas yang panjang, membiarkan udara memenuhi paru-paruku. Untuk pertama kalinya, bukan rasa takut yang dominan, melainkan sesuatu yang lebih tajam, keinginan menyelamatkan diriku sendiri. Andra mencondongkan tubuh sedikit. Jadi, apa kamu siap? Aku menatap map peninggalan ayah yang kini ada di depanku. Menatap nenek Inah yang sudah menyelamatkanku dari maut. Menatap masa depanku yang kini berdiri di tepi jurang tapi tidak lagi sendirian. Aku mengangguk. Mas, aku siap. Ketika kata itu keluar dari mulutku, sesuatu berubah di dalam diriku. Aku bukan lagi istri penurut yang hanya menunggu keajaiban. Mulai detik itu, aku adalah seseorang yang siap menghadapi rencana jahat yang selama ini berjalan tepat di depan mataku, tanpa aku sadari. Dan tanpa aku tahu, malam itu adalah awal dari terbongkarnya rahasia yang selama ini berkubang di balik nama keluarga suamiku. Rahasia yang akan menuntun semuanya menuju satu titik. Kejatuhan orang-orang yang mengira aku akan tetap diam selamanya. Pertemuan dengan Andra membuka pintu yang selama ini tak pernah kubayangkan. Aku duduk di hadapannya, masih di musola kecil itu, dengan map warisan ayah yang kini terbuka di pangkuanku. Kertas-kertas di dalamnya tampak lusuh dan sudah menguning di tepinya. Namun isi dokumen itu terasa lebih hidup daripada apapun yang pernah kumiliki selama bertahun-tahun hidup bersama Galang. Rani, ada hal lain yang perlu kamu tahu, ucap Andra sambil membalik satu halaman. Ayahmu bukan hanya menyiapkan tabungan. Beliau juga menuliskan aset berupa saham kecil yang selama ini dikelola secara otomatis. Semua itu berada atas namamu. Dan sayangnya, bisa disalahgunakan jika seseorang berusaha memalsukan dokumen. Dadaku kembali mengencang. Jadi Galang, tahu soal ini? Andra mengangguk pelan. Atau minimal curiga. Karena 2 tahun lalu, dia datang menanyakan cara agar aset istri tidak bisa disentuh kalau terjadi cerai. Itu bukan pertanyaan suami yang baik-baik saja. Aku menggenggam map itu lebih erat. Selama ini aku mengira diriku hanya istri biasa, yang gajinya habis untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, menutup utang mertua, dan meredam amarah suami. Tak pernah terpikir bahwa aku punya harta sendiri, dan bahwa seseorang bisa berniat mengambilnya dengan cara yang kejam. Mas, tanyaku lirih, kalau misalnya aku sudah tanda tangan sesuatu tanpa sadar, apakah itu berarti aset ayah bisa hilang? Tidak, jawab Andra tegas. Kalau tanda tangannya tidak otentik, atau kamu tidak paham isi dokumennya, atau ada tekanan, semua itu bisa dibatalkan. Ia mencondongkan tubuh. Tapi kita harus dapat bukti bahwa mereka sudah mencoba memalsukan. Bukti? Gumamku. Apa aku punya? Andra membuka ponselnya dan menggeser beberapa file. Kamu bilang semalam lihat fotokopi KTP-MU dan formulir di laci suamimu. Aku mengangguk. Kita harus ambil itu nanti. Dan jangan biarkan mereka tahu kamu sadar. Lanjutnya. Karena kalau mereka tahu kamu selamat dan curiga, mereka bisa membuat rencana baru.
Nenek Inah menatapku. Nak, kamu harus sembuh dulu dari takutmu. Bahaya belum selesai. Aku menutup wajahku sejenak. Aku bahkan belum memproses kenyataan tadi malam. Andra menatapku dengan sorot yang tenang namun dalam. Rani, kamu hampir mati semalam. Dan itu bukan kecelakaan. Tapi jangan fokus pada ketakutannya. Fokus pada fakta. Kamu hidup. Dan kamu punya kesempatan mengambil kembali hidupmu, yang selama ini dicuri perlahan oleh mereka. Aku menghembuskan napas panjang, menahan getaran di dadaku. Mas, jadi apa langkah kita? Andra merinci dengan jelas. Kita biarkan Galang bergerak. Biar dia pikir kamu masih trauma, bingung, dan mudah diarahkan. Kita pantau semua pengajuan asuransi dan kredit yang dia pakai atas namamu. Kita kumpulkan bukti dari bank, asuransi, dan rekaman yang nanti bisa kita dapat. Dan pada waktu yang tepat, kita buka semuanya di depan mereka. Mas yakin? Tanyaku pelan. Sangat. Andra tersenyum tipis. Orang yang bermain kotor biasanya meninggalkan jejak. Galang dan ibunya terlalu serakah. Mereka tidak akan berhenti sebelum mendapat uang itu. Dan justru disitulah kita tangkap mereka. Aku menahan air mataku. Rasanya seluruh bebanku selama ini mulai sedikit terangkat, walau masih berat, karena setidaknya kini aku tahu arah yang harus kutuju. Ada hal lain, ucap Andra sambil menggeser berkas lain di mejanya. Ayahmu menitipkan sesuatu padaku ketika beliau sedang sakit dulu. Aku menoleh cepat. Apa? Catatan singkat yang memuat pesan untukmu. Beliau bilang, kalau kamu menikah dengan orang yang tidak tepat, jangan bertahan hanya demi menjaga nama keluarga. Dadaku terasa ditarik turun. Andra membuka lembar kecil bertulisan tangan ayahku. Meski tulisannya hampir pudar, aku bisa membaca kalimat itu jelas. Rani tidak lahir untuk menanggung hidup yang penuh kebohongan. Jika suatu hari dia dikhianati, lindungi dia dengan apapun yang tersisa dari hidupku. Aku menggigit bibir hingga terasa asin. Ayah, tahu semua ini akan terjadi? Bukan tahu, jawab Andra lembut. Beliau hanya melihat sifat manusia lebih cepat daripada kita. Aku menangis, tenang, tanpa suara, tapi cukup untuk membuat pundakku berguncang. Selama ini aku mengira aku sendirian. Ternyata ayahku, bahkan setelah tiada, sudah mempersiapkan jalanku keluar dari neraka kecil yang kusebut rumah. Andra menunggu sampai aku agak tenang, kemudian berkata, Rani, kita perlu melindungi dirimu secara hukum. Kita harus mulai dari sekarang. Aku mengangguk sambil menghapus air mata. Mas, aku ikut langkah Mas. Andra tersenyum halus, bukan senyum sok pahlawan, tapi senyum seseorang yang benar-benar ingin menolong tanpa agenda. Kita mulai dari satu hal kecil, katanya. Nomor telepon Galang. Kita pantau semua panggilan keluar masuk yang berhubungan dengan kredit, asuransi, atau pihak yang mencurigakan. Aku menyerahkan ponselku. Andra melihat sekilas riwayat panggilan, dan dahi laki-laki itu langsung mengerut. Apa ini? Gumamnya sambil memperbesar satu nomor. Nomor rentenir. Aku mematung. Galang, punya utang. Banyak, jawab Nenek Inah pelan. Bu Sumi sering bilang ke orang-orang, tapi pura-pura miskin kalau Rani datang. Mereka cuma mau bantuan Rani. Andra menghela napas panjang. Kalau dia punya utang ke rentenir dan sekarang berusaha mencairkan asuransi jiwa istri, itu motif yang sangat jelas di mata hukum. Aku menggigil. Bukan karena hawa dingin, tapi karena menyadari betapa dalam aku terjebak dalam permainan yang tidak pernah aku sadari. Andra meletakkan ponsel itu. Rani, mulai detik ini, hidupmu sudah resmi berubah. Aku menatapnya, menelan ketakutan yang menyesakkan. Besok, lanjutnya, akan ada panggilan dari bank untuk memverifikasi data kredit yang Galang ajukan atas namamu. Dan kamu akan datang. Untuk apa? Andra menatapku dengan mata yang penuh tekad. Untuk menghancurkan rencana mereka, tepat di depan wajah mereka. Dan di hatiku,
Sesuatu yang lama pada mulai menyala. Bukan amarah, bukan dendam mentah, tapi keberanian yang selama ini kubiarkan dipijak. Mungkin, ini awal dari diriku yang baru, yang tidak lagi diam, yang tidak lagi jadi korban. Malam itu, di musola kecil yang dingin, aku tahu satu hal. Galang dan keluarganya tidak sedang berburu wanita lugu. Mereka salah memilih korban. Karena aku akan berdiri dan membuat mereka melihat apa yang selama ini mereka injak. Bukan alas kaki, tapi perempuan yang tidak akan padam semudah itu. Pagi berikutnya, untuk pertama kalinya dalam hidupku setelah pernikahan, aku tidak pulang ke rumah suamiku. Bukan karena marah, bukan karena sengaja menghilang, tapi karena kini aku sadar, rumah itu bukan tempat berteduh, melainkan tempat aku hampir kehilangan nyawa. Namun menariknya, justru saat aku menjauh, Galang tidak mencari dengan gelisah. Ia hanya mengirim satu pesan singkat. Kamu di mana? Jangan bikin drama. Besok kita urus yang penting. Tidak ada, kamu aman. Tidak ada, aku khawatir. Seperti seseorang yang hanya memastikan rencananya berjalan sesuai jadwal. Andra membaca pesan itu sambil menggeleng kecil. Dia tidak bertanya bagaimana keadaanmu. Ini pola orang yang sedang memastikan rencana cadangan masih bisa berjalan. Aku menatap layar ponsel yang bergetar gelisah di tanganku. Aku masih sulit percaya dia sampai segitunya. Rani. Andra menatapku lurus. Orang yang terdesak utang, punya gaya hidup tinggi, dan melihat kesempatan cepat lewat uang asuransi, bisa berubah jadi siapa saja. Nenek Inah mengangguk sambil duduk di pojok musola. Tangannya menggenggam tas kain lusuhnya erat. Bu Sumi itu juga sama. Mereka saling dorong. Yang satu serakah, yang satu takut miskin. Aku menarik napas panjang, membiarkan kata-kata itu meresap. Dalam hatiku, ada sisa-sisa perempuan lugu yang ingin menyangkal semuanya. Tapi suara logika kini lebih kuat. Andra kembali menatapku. Hari ini kita mulai tahap pertama. Membuat mereka merasa rencana mereka mulus. Biarkan mereka percaya kamu trauma, bingung, dan mudah diarahkan. Tapi aku tidak boleh bicara dengan Galang langsung, kan? Boleh, jawab Andra. Asal semua terkontrol. Aku memejamkan mata sejenak. Oke, aku siap. Siang itu, aku mengirim pesan ke Galang. Aku di rumah saudara. Aku butuh waktu. Aku nggak siap balik ke kontrakan. Balasannya muncul cepat. Terlalu cepat. Iya gak apa-apa. Sekalian besok ke bank sama aku ya. Ada urusan penting. Datang aja. Jangan drama. Dadaku mencelos. Itu adalah momen pertama aku benar-benar melihat bukti bahwa Galang ingin menarikku kembali ke rencana yang tidak aku ketahui detailnya sampai kemarin malam. Rencana memanfaatkan namaku demi kepentingannya. Andra menatapku sambil bersandar di pilar musola. Bagus. Dia mengarahkanmu langsung ke titik yang kita perlukan. Ban? Ujarku. Suaraku ragu-ragu. Ya, Andra menjelaskan. Galang mengajukan kredit besar pakai namamu. Dia butuh kamu datang supaya Ban menganggap data dan tanda tangan itu sah. Dan di sanalah, semuanya akan terbuka. Aku menelan ludah. Tanda tangan palsu itu, dia pakai untuk kredit. Ia mengangguk. Dan asuransi jiwa. Aku menunduk. Kepalaku mendadak berat. Ya Allah, ternyata aku hidup dengan seseorang yang bahkan aku tidak kenal. Justru karena itu kamu harus hati-hati, kata Andra. Sampai waktunya tiba, kamu tidak boleh membuat dia curiga. Sore menjelang. Aku menemani Nenek Inah kembali ke bawah jembatan. Udara terasa lembab, dan suara kendaraan di atas jembatan seperti gema yang berkali-kali mengingatkanku bahwa malam itu, 2 hari lalu, seharusnya menjadi malam terakhir dalam hidupku. Jangan sedih, ucap Nenek Inah perlahan sambil menatap aliran air di bawah jembatan. Anak baik sering diuji lewat orang-orang yang tak tahu balas budi. Aku berdiri di sampingnya. Nek, kenapa Nenek bantu aku sejauh ini? Nenek Inah terdiam lama. Lalu ia membuka tas kainnya dan mengeluarkan sebuah foto lama. Foto ayahku saat muda, berdiri di depan kios kecil,
dengan senyum jujur yang selalu kuingat. Dulu kios ibu hampir disita rentenir, katanya pelan. Ayahmu datang dan bayar sebagian besar. Ibu tidak tahu kenapa. Ibu bukan siapa-siapa. Tapi beliau bilang, orang baik tidak boleh dibiarkan jatuh. Bu Inah. Aku menutup mulutku, merasa tenggorokanku menghangat. Ibu janji waktu itu, lanjutnya dengan suara bergetar. Kalau suatu hari keluarga beliau butuh bantuan, ibu akan datang. Dan ketika ibu lihat kamu sering lewat jembatan ini, ibu tahu, ibu tetap dekat supaya bisa memperhatikan. Sampai malam itu, ibu dengar suamimu bicara hal yang tidak baik. Aku tidak bisa menjawab apapun. Air mataku jatuh begitu saja. Selama ini aku merasa sendirian. Ternyata ada seseorang yang diam, memperhatikanku setiap hari. Terima kasih, Nek. Suaraku pecah. Kalau bukan karena nenek, aku mungkin. Jangan pikirkan itu. Nenek Inah mengelus punggung tanganku. Fokus ke depan. Kamu harus selamat bukan cuma dari maut, tapi juga dari rumah yang mau membuatmu hilang. Aku mengangguk, menyeka air mataku. Baik, Nek. Malamnya, kami kembali ke musola. Andra datang membawa beberapa dokumen tambahan. Ia duduk di depanku. Serius namun tetap lembut dalam caranya menjelaskan semua yang sedang terjadi. Rani, aku sudah cek sekilas yang kamu foto dari ponsel Galang, ujarnya sambil membuka laptop. Nomor yang sering ia hubungi itu benar nomor rentenir. Dia sedang terjerat utang besar. Berapa besar? Cukup untuk membuat seseorang panik dan mencari jalan pintas. Aku menggigil. Dan jalan pintasnya adalah aku. Andra menatapku lama. Motifnya cocok. Kamu punya asuransi, kamu punya aset, dan kamu menjadi penghalang antara dia dan pelakor yang tampaknya sudah sering ia temui. Jantungku sesak, bukan karena cemburu, tapi karena menyadari betapa rendahnya nilai diriku di mata suamiku sendiri. Rani, lanjut Andra, Galang percaya kamu mudah dikendalikan. Jadi biarkan dia percaya itu. Aku harus pura-pura lemah. Tidak, kamu hanya perlu diam. Untuk sementara. Aku mengangguk perlahan. Andra menutup laptopnya. Besok pagi kamu datang ke bank. Aku akan ada di sana. Tapi tidak di ruangan yang sama. Begitu waktunya tepat. Aku masuk dan kalian akan melihat wajah asli Galang terbongkar. Aku menatapnya. Mas, aku takut. Wajar. Tapi kamu tidak sendirian. Aku memandang Nenek Inah yang tersenyum kecil. Kemudian kembali ke Andra yang tatapannya stabil. Seperti jangkar di lautan badai hidupku. Dan saat itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa ada orang yang benar-benar ingin aku hidup. Malam itu, aku tidur di musola dengan napas yang tidak sepenuhnya tenang. Namun ada seberkas keberanian kecil yang tumbuh di dalam dadaku. Keberanian yang berbisik. Besok, permainan mereka akan dimulai. Besok, kamu tidak lagi menjadi korban yang mereka kira. Pagi itu, udara terasa berat sejak aku membuka mata. Bukan berat karena lelah, tapi berat karena sesuatu yang akan pecah hari ini. Sesuatu yang sudah terlalu lama menekan dadaku. Terlalu lama aku tutupi dengan diam. Musola masih sepi ketika aku dan Nenek Inah bersiap. Andra menelpon lebih awal. Semuanya sudah siap. Tanyanya. Aku menelan napas, berusaha menahan getaran di suaraku. Insya Allah. Iya. Rani, katanya pelan tapi pasti. Begitu kamu masuk ruangan bank nanti, kamu hanya perlu jadi dirimu sendiri. Tidak perlu marah, tidak perlu berteriak. Kamu hanya perlu hadir. Itu sudah cukup untuk membuat rencana mereka runtuh. Kata-katanya menguatkanku. 1 jam kemudian, aku berdiri di depan gedung bank besar dengan dinding kaca. Lokasinya hanya beberapa kilometer dari kontrakan yang kini tinggal abu. Aku mengenakan kerudung rapi dan pakaian yang paling bersih yang bisa kuambil dari musola. Aku berusaha terlihat tenang, meski jantungku berdebar seperti hendak meloncat keluar. Di depan pintu bank, aku melihat Galang, bersama Bu Sumi, dan perempuan muda yang beberapa bulan terakhir sering ia sebut teman kantor.
Teman kantor itu berdiri terlalu dekat, terlalu nyaman, dan Galang tidak sedikit pun menjaga jarak. Pelakornya tersenyum samar, seolah sedang menonton pertunjukan yang sudah ia ketahui akhirnya. Bu Sumi menanggapiku dengan tatapan sinis dari atas ke bawah, seakan aku hanyalah beban yang telat dibuang. Sedangkan Galang, wajahnya bukan wajah suami yang merindukan istrinya. Wajahnya adalah wajah seseorang yang sedang menghitung keuntungan. "Ran," ucapnya sambil mendekat. "Kamu akhirnya datang. Ayo cepat. Ini cuma urusan tanda tangan. Habis itu kita bisa pulang." Kata "pulang" terasa seperti jebakan. Aku memaksakan sebuah senyum yang tidak menyentuh mataku. "Iya." Galang menggiringku masuk, seolah aku hanya dokumen berjalan yang ia butuhkan untuk menyelesaikan misi finansialnya. Kami dibawa ke sebuah ruang meeting kecil. Pendinginnya terlalu dingin, lampunya terlalu terang. Meja panjang kaca mengkilap di tengah ruangan mencerminkan wajah-wajah yang duduk di sekelilingnya. Aku duduk di salah satu kursi, sementara Galang duduk di sampingku, terlalu dekat. Pelakor dan Bu Sumi mengambil tempat di sudut ruangan, seakan mereka tamu kehormatan yang ingin melihat proses pencairan uang secara langsung. Petugas bank masuk dengan map besar. Ia tersenyum sopan. "Baik, kita mulai. Kami hanya perlu klarifikasi terkait pengajuan kredit yang diajukan oleh suami ibu." Aku menahan napas. Galang langsung menyambar. "Iya, Pak. Istri saya setuju kok. Kemarin dia lagi trauma, jadi kurang fokus. Sekarang dia sudah siap tanda tangan." Kalimat itu menusukku. Trauma yang ia sebabkan malah ingin ia manfaatkan. Petugas bank membuka map. "Baik. Sebelum kami memproses, ada beberapa hal yang harus diverifikasi, termasuk keaslian tanda tangan Ibu Rani." Galang tersenyum. "Silakan, Pak. Istri saya pasti ingat kok." Petugas bank mengangguk, lalu memberi isyarat pada seseorang di luar ruangan. "Ada satu prosedur tambahan," jelasnya. "Sebelum kami mengesahkan dokumen, kami perlu memastikan bahwa pemilik identitas hadir dan menyatakan langsung bahwa dokumen ini sah." Dia menatap pintu. "Silakan masuk." Langit-langit ruangan seolah merendah ketika pintu terbuka. Andra masuk. Galang spontan berdiri. Wajahnya pucat seketika. Bu Sumi ternganga. Pelakor membeku. Seolah mereka melihat seseorang yang seharusnya tidak berada di sana. Andra melangkah masuk dengan tenang, membawa map tipis di tangannya. Tatapannya langsung mengarah kepadaku, hangat dan menenangkan, sebelum beralih ke petugas bank. "Saya Andra, kuasa hukum Ibu Rani," ucapnya tegas. "Saya hadir sebagai saksi verifikasi data serta pelindung hak hukum klien saya." Ruangan langsung berubah suhu. Galang tampak kehilangan suara. Ia duduk kembali, tapi tubuhnya kaku seperti kayu basah yang sulit dibakar. "Rani, apa-apaan ini?" tanyanya terbata-bata. Aku hanya menatapnya tanpa menjawab. Petugas bank melanjutkan, kini dengan ekspresi profesional yang jauh lebih waspada. "Baik, kita mulai dari tanda tangan. Ini dokumen pengajuan kredit yang diajukan suami ibu. Bisa ibu pastikan, apakah tanda tangan ini milik ibu?" Ia menggeser lembaran pertama ke hadapan kami. Aku menatap tanda tangan itu. Samar-samar mirip milikku. Tapi goresannya terlalu tebal. Terlalu dipaksa. Terlalu palsu. Bulu kuduku meremang. "Itu bukan tanda tangan saya," jawabku dengan suara yang kini lebih kuat daripada rasa takutku. Petugas bank mengangguk dan mencatat. "Baik. Lalu bagian ini, pengajuan kredit menggunakan jaminan aset atas nama ibu. Apakah ibu pernah menyetujui?" "Tidak." "Dan dokumen asuransi jiwa dengan penerima manfaat suami. Apakah ibu menandatanganinya?" "Tidak." Bu Sumi spontan bangkit. "Itu bukan palsu. Rani pasti lupa. Anak ini pelupa dari dulu." Andra menatap Bu Sumi dengan dingin. "Ibu Sumi, semua percakapan di ruangan ini direkam sebagai sop bank. Tolong jaga ucapan." Galang mulai panik. Ia berdiri, memukul meja. "Rani,
Kamu ini apa sih? Kamu mau sengsarain aku? Ibu, kita butuh uang ini. Aku tidak gentar. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya jelas. Dan aku tidak lagi takut pada seseorang yang pernah membuatku merasa sangat kecil. Petugas ban mengatur kacamatanya. Wajahnya kini jauh dari ramah. Pak Galang, tanda tangan palsu, pengajuan kredit atas nama orang lain tanpa izin, dan pengajuan asuransi menggunakan peristiwa kebakaran yang mencurigakan. Semua ini sangat serius. Andra berdiri. Izinkan saya menambahkan bukti. Ia membuka ponselnya dan memutar rekaman CCTV dari warung dekat jembatan. Terlihat jelas, Galang bertemu dua pria malam sebelum kebakaran. Kemudian terdengar suara samar. Kontrakan yang kosong malam ini. Besok pagi tinggal kita buat ceritanya. Pelakor menutup mulutnya. Bu Sumi memegang dadanya sambil mundur. Galang membeku. Namun pukulan terakhir bukan datang dari Andra, melainkan dari mulut Galang sendiri. Dalam kepanikannya, ia berteriak. Kalau saja Rani tidur di rumah malam itu, semuanya sudah beres. Ruangan langsung sunyi. Petugas bank menutup map di depannya dengan suara tegas. Pak Galang, katanya tenang, namun tajam. Mulai detik ini, seluruh pengajuan Anda kami bekukan. Dan sesuai prosedur, kami akan melaporkan dugaan pemalsuan identitas serta rekayasa kejadian ke pihak berwajib. Bu Sumi jatuh terduduk. Pelakor perlahan berdiri keluar ruangan, menjauh dari Galang seakan ia membawa kutukan. Sedangkan Galang, ia melihatku dengan mata liar, bukan mata suami, tapi mata orang yang kehilangan segalanya dalam satu langkah. Rani, bisiknya, kamu tega. Aku menatapnya dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya aku tidak merasa bersalah. Aku hanya menyelamatkan diriku sendiri, jawabku pelan. Di luar, suara printer dan percakapan pegawai bank terdengar biasa-biasa saja. Tapi di dalam ruangan itu, hidup seseorang runtuh sepenuhnya, dan seseorang lainnya mulai berdiri tegak setelah lama terjatuh. Dan saat aku keluar ruangan, aku tahu, ini baru awal dari jatuhnya mereka satu persatu. Begitu pintu ruang meeting tertutup di belakang kami, aku merasakan udara di luar terasa berbeda, lebih padat, lebih berat, tapi juga lebih melegakan. Aku baru saja menyaksikan suamiku sendiri kehilangan kendali di depan banyak orang. Namun anehnya, yang kurasakan bukan kemenangan, melainkan keheningan tajam yang menampar kenyataan. Seseorang yang tidur di ranjang yang sama denganku, sudah merencanakan kematianku. Seseorang yang kupanggil suami, berusaha membuatku hilang demi uang. Andra berjalan di sisiku, tidak menyentuh bahuku atau mencoba menenangkanku dengan sentuhan apapun. Ia tahu aku butuh sedikit ruang, tapi sorot matanya terus mengawasiku, seperti memastikan aku tetap tegar dan tidak roboh. Rani, katanya pelan, ini baru permukaan. Kita belum masuk ke bagian yang lebih penting. Aku menatapnya. Lebih penting? Bukti. Suaranya mengeras sedikit. Kita butuh bukti yang tidak bisa mereka bantah. Dan hari ini, kita dapat semuanya. Ia membuka ponselnya lagi dan menampilkan rekaman CCTV dari warung dekat jembatan. Rekamannya kini diperbesar. Ada Galang, dua pria asing, dan suara samar tapi jelas. Malam ini kosong. Tabung gas. Besok pagi tinggal main peran sedih. Tubuhku merinding. Jemariku menggigil. Mas, berarti semua yang aku curigai benar, bisikku. Lebih dari benar. Rani, ini terencana, bukan spontan. Aku menghela napas panjang. Rasanya ingin muntah, bukan karena jijik pada Galang, tapi karena selama ini aku tidur di samping kegelapan yang kukira rumah. Saat kami menuju lobi bank, aku melihat sosok yang membuatku spontan berhenti. Nenek Inah berdiri di samping kursi tunggu, kecil, renta, namun wajahnya tenang. Seolah ia tahu apa yang akan terjadi hari ini. Galang, Bu Sumi, dan pelakor masih di dalam ruangan, mungkin sedang diinterogasi petugas bank. Tapi begitu mereka keluar, mereka juga melihat Nenek Inah. Reaksi mereka,
bukan sekadar terkejut. Ada ketakutan. Ketakutan murni. Seperti mereka mengenal sosok itu. Dan tidak ingin sosok itu muncul. Bu Sumi memeki kecil. Allah, dia lagi. Kalimat itu seketika membuatku menoleh tajam. Bu, maksudnya apa? Tanyaku. Bu Sumi tersentak. Mulutnya terbuka menyesal karena keceplosan. Ah, bukan apa-apa. Orang itu, peminta-minta. Dia suka ikut campur. Nenek Inah tidak berkata apa-apa. Namun tatapannya mengunci Galang dan ibunya. Seperti seseorang yang memegang rahasia bertahun-tahun. Andra mendekat ke Nenek Inah. Menunduk hormat. Terima kasih, Bu. Kesaksian Anda akan sangat berarti. Kesaksian. Bu Sumi membelalak. Jadi perempuan jembatan itu ikut campur dalam urusan keluarga kami. Aku mendekat selangkah. Bu, perempuan jembatan itu sudah menyelamatkan nyawa saya. Bu Sumi tercekat. Galang memelototiku. Suaranya serak. Rani, kalau kamu percaya orang sembarangan kayak dia. Aku membalas tatapannya. Kali ini aku yang tidak berkedip. Dia lebih jujur daripada kamu. Galang terdiam. Rahangnya mengencang. Diperparah oleh kenyataan bahwa semua bukti sudah menjeratnya. Kami keluar ban beberapa menit kemudian. Udara panas kota menyambut kami. Namun aku masih merasa dingin di dalam. Andra berjalan di sisi kiriku, sementara Nenek Inah di sisi kanan. Rasanya seperti aku diapit dua kekuatan yang selama ini kupandang sebagai cahaya samar. Namun kini menjadi pelindung nyata. Ran, panggil Andra sambil menghentikan langkah. Ada yang perlu kamu dengar. Aku menoleh. Ia mengarahkan ponselnya lagi padaku. Rekaman baru. Saya dapat ini dari pemilik warung dekat jembatan. Ternyata dia merekam percakapan suamimu beberapa hari lalu. Rekaman diputar. Suara Galang terdengar jelas. Pokoknya gue butuh duit cepat. Istri gue itu gampang dibodohin. Kontrakan itu nanti kosong malam itu. Abang tinggal siapin orang. Besok kita tinggal pura-pura panik. Dek. Lalu suara lain. Suara laki-laki. Kalau cewek lu keluar gimana? Gampang. Jawab Galang. Dia itu terlalu baik sampai nggak sadar kalau orang yang dia kasih makan justru yang bakal bikin dia nggak bangun lagi. Tubuhku langsung dingin seperti batu. Kalimat itu sama seperti yang diucapkan Nenek Inah padaku. Nenek Inah menatapku. Itu yang ibu dengar malam itu. Dan ibu ulang supaya kamu sadar. Aku memegang dadaku. Suara itu seperti belati yang disorongkan kembali ke dalam luka lama. Andra mematikan rekaman. Ini bukti kuat. Bersama tanda tangan palsu, CCTV, dan kesaksian Bu Inah, Galang dan ibunya hampir pasti terseret pasal serius. Aku menutup mata, menahan air yang hampir tumpah. Kenapa? Kenapa mereka tega, Mas? Andra menatapku lama sebelum menjawab. Karena orang yang merasa hidupnya bisa dibeli, akan rela menjual siapapun demi menutup lubang mereka. Bahkan istrinya sendiri. Aku mengusap wajahku. Jadi, langkah kita selanjutnya. Andra merapikan mapnya dan berkata dengan tegas. Kita bawa bukti ini ke kepolisian. Hari ini juga. Aku hampir tidak percaya. Hari ini. Iya. Karena setelah ini, mereka pasti mencoba langkah putus asa. Kita harus bergerak lebih cepat daripada ketakutan mereka. Aku menatap ban di belakangku. Di dalamnya, Galang mungkin sedang memukul-mukul tembok, atau menangis, atau menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Aku menarik napas panjang, lalu mengangguk. Aku siap. Andra tersenyum kecil. Bagus, karena setelah ini, mereka akan jatuh satu persatu. Nenek Inah meraih tanganku. Nak, kamu sudah melewati malam paling gelap dalam hidupmu. Yang berikutnya adalah fajar yang akan menyilaukan orang-orang yang ingin memadamkanmu. Aku mengangguk, bibirku bergetar. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melangkah menuju kantor polisi bukan sebagai korban yang bingung,
melainkan sebagai wanita yang siap menuntut keadilan. Dan tanpa kusadari, di belakang kami, dari pintu bank yang terbuka sedikit, Galang berdiri sambil memandangku dengan mata merah penuh amarah dan ketakutan. Bukan takut kehilangan istrinya, tapi takut kehilangan dunia gelap yang selama ini ia sembunyikan. Dan itulah momen aku tahu, pertarungan sebenarnya baru dimulai. Hari ketika aku harus kembali bertemu Galang bukan lagi hari yang menakutkan, melainkan hari yang akhirnya memperlihatkan siapa dirinya yang sebenarnya. Bukan suami, bukan kepala keluarga, tetapi pria yang bersandar pada kebohongan dan memakan hidup orang lain demi keberlangsungan dirinya sendiri. Andra melangkah lebih dulu saat kami memasuki kantor polisi. Udara dingin dari AC bercampur bau kertas dan birokrasi. Namun anehnya aku merasa tempat ini jauh lebih aman daripada kontrakan yang kutinggali bertahun-tahun. Di belakangku, Nenek Inah duduk sambil menunggu. Tangannya menggenggam tas kain lusuh yang kini menjadi benda paling berharga bagiku setelah warisan ayah. Kami menyerahkan bukti, rekaman CCTV, rekaman suara, dokumen tanda tangan palsu, formulir kredit, dan laporan teknis kebakaran dari pemadam yang mencurigai adanya cairan mudah terbakar. Petugas muda yang menangani kami sempat terpaku cukup lama sebelum akhirnya bertanya dengan suara tercekat. "Ibu, berarti suami ibu, sengaja?" Aku mengangguk pelan. "Ya." Petugas itu menelan ludah, lalu memanggil atasannya. Setelah pemeriksaan berkas, tidak butuh waktu lama Fordat mereka memutuskan. Galang harus dipanggil untuk dimintai keterangan, dengan kemungkinan status naik menjadi tersangka. Aku hanya duduk diam, memandang meja yang dingin. Ada getaran halus di ujung jariku. Bukan takut kehilangan suami, karena kini aku sadar, aku tidak pernah benar-benar memilikinya, melainkan takut pada kenyataan bahwa aku pernah hampir tidak ada lagi di dunia ini karena seseorang yang seharusnya melindungiku. Andra menepuk pelan meja di depanku. "Kamu sudah sangat kuat, Rani." Aku tersenyum getir. Aku baru tahu artinya kuat setelah hampir mati, Mas. Sore itu, Galang datang ke kantor polisi bersama Bu Sumi. Mereka berdua tampak kacau, rambut berantakan, wajah pucat, dan pakaian yang tidak serapi biasanya. Namun begitu melihatku duduk di ruang tunggu, ekspresi mereka langsung berubah. Bukan penyesalan, bukan rasa bersalah, tapi marah. "Rani!" teriak Galang sambil menunjukku. "Kamu gila, ya? Mau masukin suami sendiri ke penjara?" Aku tidak berdiri, tidak mundur. Aku hanya menatapnya, datar, tanpa takut. "Suami?" ulangku pelan. "Kalau suami, kenapa mau bunuh istrinya?" Galang tersentak, lalu berusaha menutupi keterkejutannya dengan tawa ejekan. "Kamu halu. Kamu itu gampang dipengaruhi orang luar." Orang luar yang menyelamatkan nyawaku. Bukan dia." Bu Sumi maju sambil menunjuk wajahku. "Kamu tidak tahu diri. Semua ini cuma salah paham. Kamu bikin malu keluarga kami." Andra berdiri di sampingku, tubuhnya tegap. "Ibu, semua bukti sudah jelas. Anda bisa lihat sendiri." "Bukti apa?" Bu Sumi memelototinya. "Rekaman murahan dari warung." "Itu fitnah." Andra menatapnya dengan sabar namun tajam. "Baik, kalau ibu merasa itu fitnah, mari bicara di ruang penyidik. Semua ucapan ibu akan direkam." Bu Sumi langsung terdiam. Galang meremas rambutnya, berjalan mondar-mandir. "Rani, ayolah, tolong jangan begini. Kita bisa bicara baik-baik. Kamu mau apa sih? Uang? Perhatian? Aku kasih. Jangan seret keluarga sendiri ke polisi." Aku menegakkan punggung. "Yang diseret ke polisi itu bukan keluarga," kataku lirih. "Yang diseret itu pelaku." Galang membuka mulut, tapi tidak ada suara keluar. Proses interogasi berlangsung lama. Suara-suara keras terdengar dari ruangan tertutup. Sesekali, nada tinggi Galang terdengar, berteriak, menyangkal, menyalahkan orang lain. Tapi semakin lama, semakin banyak fakta yang mengunci dirinya. Bukti cairan mudah terbakar di dapur. Tabung gas yang dimodifikasi.
Rekaman CCTV bertemu dua pria. Rekaman suara yang menyebut rencana, kontrakan kosong. Dokumen palsu dan tanda tangan yang tidak cocok. Kesaksian tetangga tentang pria asing yang datang malam kebakaran. Dan puncaknya, pengakuan Galang sendiri di bank. Kalau saja malam itu dia mau tidur di rumah. Semua itu mengarah pada satu kesimpulan. Galang tidak lagi sekadar suami yang hilaf. Galang adalah tersangka percobaan pembunuhan. Ketika penyidik keluar dan meminta aku masuk untuk bersiap tanda tangan laporan, Galang menatapku dengan mata merah dan penuh kebencian, seperti binatang yang disudutkan. "Rani," suaranya hampir seperti desisan. "Kamu pikir kamu menang? Kamu pikir hidup kamu bakal tenang setelah ini? Kamu miskin tanpa aku. Kamu nggak akan punya apa-apa." Aku menatapnya tanpa berkedip. "Orang yang hampir mati karena ulahmu tidak akan takut kehilangan kamu." Ia terdiam. "Andra tidak menggantikan kamu," lanjutku pelan. "Tapi diriku yang dulu, sudah tidak ada lagi." Bu Sumi membentak. "Kamu durhaka. Kamu." Andra memotongnya. "Ibu, Anda bisa ikut terjerat pasal kalau terus menghalangi penyidikan." Wajah Bu Sumi langsung pucat. Sebelum aku masuk ruangan, Galang berkata dengan suara pecah. "Rani, kamu tega banget. Aku nggak bisa hidup tanpa warisan itu." Aku berhenti. Itu dia. Akhirnya keluar juga. Kebenaran paling pahit yang selama ini kutolak. Aku menatapnya untuk terakhir kalinya hari itu. "Selama ini," kataku, "kamu tidak pernah butuh aku. Kamu hanya butuh uangku." Dan aku masuk ruang penyidik, meninggalkan Galang yang akhirnya hancur oleh mulutnya sendiri. Beberapa minggu setelah laporan masuk, proses hukum berjalan cepat. Nama Galang tersebar di berita lokal. Suami manipulatif. Pemalsuan dokumen. Dugaan percobaan pembunuhan. Dan penipuan asuransi. Kantornya memecatnya. Rentenir menagih dengan brutal. Orang-orang mulai menjauh darinya. Bu Sumi ikut terseret karena keterlibatannya dalam dokumen palsu. Sedangkan aku, dengan bantuan Andra, aku mengajukan cerai. Aset warisan ayahku kembali aman. Aku mengurus pemisahan harta agar tidak terseret utang Galang. Aku pindah dari kontrakan yang hampir menjadi makamku. Dan aku mulai mencari tempat tinggal baru, tempat yang benar-benar rumah. Di luar gedung pengadilan, ketika aku menandatangani berkas gugatan cerai, Galang dibawa keluar dalam keadaan tangan terborgol. Ia menatapku sambil tersenyum miring, senyum yang dulu pernah membuatku jatuh cinta, tapi kini membuatku hanya merasa jijik. "Rani, kamu menang kali ini," katanya dingin. "Tapi kamu tetap nggak akan bahagia tanpa aku." Aku menatapnya lama, lalu menggeleng pelan. "Aku sudah bahagia," jawabku. "Karena sekarang, aku bebas." Galang tertawa sinis. "Lihat saja nanti." Polisi menariknya pergi. Suara borgolnya beradu logam, menggema seperti pecahan masa laluku yang akhirnya bisa kulepas. Dan aku berdiri di sana, memegang berkas cerai, sambil menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, napas itu terasa penuh, bebas, seperti aku baru saja duduk di sisi jembatan yang luas, tanpa beban apapun menahanku. Namun aku tahu, masih ada satu bab terakhir. Satu bab yang akan menutup semuanya. Satu bab yang akan membuatku berdiri benar-benar sebagai diriku sendiri. Dan bab itu, menunggu di jalan pulang. Beberapa bulan setelah semua badai itu berlalu, hidupku berubah arah dengan cara yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Bukan berubah menjadi sempurna, karena luka tidak hilang begitu saja, tetapi berubah menjadi hidup yang akhirnya bisa kupegang dengan tanganku sendiri. Kontrakanku kini tinggal cerita pahit. Kabar tentang kebakaran itu sudah meredup di kalangan warga, berganti dengan kisah lain. Namun bagiku, kontrakan itu tetap menjadi titik balik, tempat kematianku nyaris dijadikan keuntungan oleh orang yang seharusnya melindungi. Tempat aku akhirnya membuka mata bahwa diam tidak selalu bentuk kebaikan. Kadang diam justru jalan menuju kehancuran. Sekarang aku tinggal di tempat baru,
Rumah kecil 2 lantai di gang yang lebih ramai, tidak terlalu megah, tapi hangat dan aman. Lantai atasnya sengaja kubuat kamar sederhana untuk Nenek Inah. Ia bukan lagi sosok renta yang duduk sendirian di bawah jembatan. Ia kini bagian dari rumahku. Bagian dari hidupku. Ayahmu pasti bahagia lihat kamu sekarang, Nak. Ucap Nenek Inah suatu pagi ketika kami sarapan bersama. Aku tersenyum kecil. Semua ini karena Nenek juga. Ia menggeleng. Kerut di wajahnya tampak lembut. Tidak. Kamu selamat karena kamu mulai percaya pada dirimu sendiri. Budi ayahmu hanya membuat orang-orang kecil seperti ibu tidak bisa diam melihat kamu disakiti. Kata-kata itu meresap dalam. Ada rasa hangat sekaligus perih yang tidak bisa kugambarkan. Di hari-hari berikutnya, aku mulai membangun kembali hidupku. Dengan saran Andra, aku menggunakan sebagian warisan ayah untuk membuka usaha kecil, koperasi simpan pinjam rumah tangga yang memfokuskan pada ibu-ibu menengah ke bawah yang sering kesulitan meminjam uang tanpa dijerat bunganya. Aku membuat aturannya sendiri, adil, tidak mencekik, dan transparan. Setiap hari, ada orang baru yang datang meminta bantuan, dan setiap kali aku mengulurkan tangan, ada sedikit bagian dari diriku yang sembuh. Andra sering datang untuk mengecek dokumen atau memberikan masukan. Hubungan kami tidak pernah dibahas secara langsung, tidak pernah dipaksakan ke arah tertentu. Ia memperlakukanku dengan hormat, bukan sebagai korban, bukan sebagai klien yang harus diselamatkan, tapi sebagai seseorang yang kuat, yang mampu berdiri sendiri. Kadang ketika ia duduk di meja kerjaku dengan kemeja dilipat di siku dan wajah serius membaca dokumen, hatiku merasa damai. Bukan tergila-gila, bukan cinta kilat, tapi ketenangan. Seperti aku melihat masa depan yang tidak lagi menakutkan. Namun kami tidak pernah buru-buru. Luka lama butuh waktu untuk sembuh. Aku tidak ingin berlari ke pelukan siapapun hanya karena trauma. Dan Andra mengerti itu tanpa perlu penjelasan. Sementara itu, nasib Galang dan Bu Sumi berputar ke arah yang selama ini mereka takutkan. Kasus penipuan dan pemalsuan dokumen berjalan cepat karena bukti terlalu kuat. Galang tidak bisa menghindar, tidak bisa menyalahkan siapapun. Ia kehilangan pekerjaan, kehilangan status, dan kehilangan semua kesempatan untuk kembali bangkit dengan cara kotor. Bu Sumi terseret sebagai pihak yang mengetahui rencana pemalsuan dan ikut menutup-nutupinya. Rumah mereka disita karena utang ke rentenir. Pelakor yang dulu dibangga-banggakan Galang kabur begitu melihat masalah hukum muncul. Tidak ada sorak kemenangan di hatiku. Tidak ada keinginan melihat mereka menderita. Hanya rasa lega karena keadilan akhirnya menuntut mereka untuk bertanggung jawab atas apa yang hampir mereka lakukan padaku. Aku tidak membalas. Aku hanya menyingkir dari tempat yang ingin menyingkirkanku terlebih dahulu. Dan itu cukup. Suatu sore, setelah berbulan-bulan menjalani hidup baru, aku berjalan sendirian menuju jembatan tempat semua cerita ini bermula. Langit sedang jingga. Air sungai di bawah jembatan memantulkan cahaya yang berkilau lembut. Suara kendaraan di atas tidak lagi terdengar seperti ancaman. Jembatan ini dulu saksi bisu malam ketika nyawaku diselamatkan oleh bisikan seseorang yang bahkan bukan keluargaku. Aku berdiri di tempat yang sama, di mana dulu aku memberi cemilan kecil untuk seorang nenek yang kubilang hanya pengemis biasa. Nenek Inah kini tidak duduk di bawah jembatan itu lagi. Ia duduk di rumahku, makan makanan hangat, dan tidur di tempat yang aman. Tapi aku berdiri di sini untuk mengingat, bukan untuk mengulang trauma, tapi untuk berterima kasih pada diriku sendiri yang dulu tetap memilih jalan ini, meski dipenuhi ketakutan. Aku mengembuskan napas panjang. Semua sudah selesai, yah, bisikku pada angin. Aku sudah tidak hidup dalam rumah yang ingin menutup mataku selamanya. Aku sudah berdiri lagi. Di belakangku, langkah kaki terdengar pelan. Aku menoleh. Andra berdiri di sana dengan senyum kecil. Kamu sering ke jembatan ini? Tanyanya. Kadang. Di sini semua dimulai. Andra mendekat, menatap aliran sungai, dan berakhir dengan kamu tetap hidup. Aku menatap horizon jingga itu. Mas Andra, terima kasih. Ia menoleh, matanya lembut.
Jangan berterima kasih pada saya. Kamu yang memutuskan untuk selamat. Kamu yang memilih bangkit. Aku tersenyum, senyum yang tidak lagi buram oleh ketakutan. Mas, hidupku dulu sempit sekali, bisikku. Sekarang aku merasa punya ruang bernapas. Rani, jawabnya pelan. Ruang itu selalu ada. Kamu hanya tidak pernah diizinkan melihatnya. Kami berdiri di sana cukup lama tanpa berbicara. Tidak butuh kata-kata untuk memahami apa yang sudah kami lewati masing-masing. Akhirnya aku berkata, aku tidak tahu apa yang menunggu ke depan. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak takut. Andra mengangguk. Itu artinya kamu sudah bebas. Aku tersenyum kecil, menatap sungai yang mengalir pelan, seperti menutup buku yang selama ini memenjarakanku. Dalam hati, aku tahu, hidupku tidak berakhir di kontrakan yang terbakar itu. Hidupku justru dimulai setelah aku meninggalkannya. Dan kini, aku berjalan pulang bukan sebagai istri yang hampir dihapus dari dunia oleh keluarganya sendiri, melainkan sebagai perempuan yang menemukan kembali dirinya, kuat, bernilai, dan pantas untuk hidup. Aku tidak lagi menjadi korban. Aku menjadi diri sendiri. Dan itu adalah kemenangan terbesar yang bisa dimiliki seorang perempuan.